Ternyata bukan danau itu yang angker ya. Ternyata terjadi pembunuhan. Terjadi ya. Itu ada di berita di koran nggak? Atau di mana? Dulu itu ramai sekali. Tahun 2004 banyak yang memberitakan. Sosok itu membuka, masuk ke dalam alam pikiran Sani tentang kejadian, sebuah kejadian. Bahwa dia adalah korban daripada pembunuhan, pemerkosaan, kemudian jarinya itu dipotong karena si pelaku itu ingin mengambil cincin. Sosok itu duduk di sebelah saya, duduk di sebelah saya gitu. Saya juga gak berani menatapnya. Ini siapa gitu kan. Sengaja camping bawa perempuan itu untuk memang melampiaskan hal tersebut. Mungkin perempuannya berontak atau gimana. Jadi akhirnya si laki-laki itu pun membunuh. Sobat Malam Mencekam, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mang Ei dan tentunya tim yang selalu mengabarkan dan membawakan cerita untuk Anda horor dan mencekam. Nah, hari ini sudah ada di depan Anda seorang cowok ganteng. Waduh, cowok ganteng nih. Namanya Kang Yadi. Kang Yadi adalah seorang warga Bandung dan juga seorang yang menyukai camping ya. Yes. Kang Yadi pernah mengalami kejadian pada waktu beliau camping di Ciharus, Kamojang, dan mendapatkan gangguan-gangguan goib yang sampai saat ini Kang Yadi belum bisa lupakan. Yeah. Dia bersama teman-temannya waktu itu camping di tahun 2004. Sobat MM, sebelum Kang Yadi cerita, nah seperti biasa, kalau oleh-oleh biasanya di belakang kan ya? Yeah. Tapi kalau di MM oleh-oleh di depan. Yeah. Nah ini Kang Yadi ada oleh-oleh dari kami, t-shirt eksklusif untuk Kang Yadi. Coba dibuka, ya. Coba dibuka dilihat gimana kira-kira. Kalau nggak suka kembaliin. Ya saya suka sekali ini, bagus. Saya suka warna hitam soalnya. Suka warna hitam ya? Iya, dan ini keren. Nah ini ada pantangan nih, kalau dipakai tidur, Kang Yadi akan mendapatkan mimpi buruk. Oh iya, iya. Jadi tidak bisa dipakai tidur. Ini harus dipakai jalan-jalan. Jalan-jalan, iya. Ingat tuh, jadi ini keramat. Oke, dipakai apel palingnya. Nah, dipakai apel bisa. Baik Kang Yadi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa sekarang nih profesinya? Saya sekarang bekerja di majalah Mangle sebagai wartawan. Wah, majalah yang melegenda itu ya, Iya, Mangle. majalah Mangle. Tentu saja seorang jurnalis ya, luar biasa nih. Pasti ceritanya bagus. Ini cerita nyata kan? Tentu saja nyata. 2004 ya? 2004 waktu saya masih sekolah. Oke, Kang Yadi kita dengarkan ceritanya. Iya, baik sahabat Malam Mencekam. Semoga semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin. Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang apa yang saya alami pada tahun 2004 ketika saya masih sekolah SMA. Waktu itu saya sedang libur semester di sekolah. Jadi ada banyak waktu luang. Kami merencanakan berangkat hari Jumat. Dan direncanakan kami berlima. Saya, Dahlan, Sani, Edo, dan Rian. Yang 4 ini nama samarannya demi melindungi mereka gitu.
Nah, pada hari Kamis, gitu, sebelum saya belanja untuk keperluan besoknya, Dahlan itu isi dulu bahan bakar di SPBU. Nah, ketika saya mengantri, itu ada mobil pick up putih yang masuk. Saya memperhatikan mobil itu. Mobil pick up itu seperti membawa sesuatu yang ditutupi oleh baliho caleg, karena waktu itu 2004 sedang ada pemilu. Saya perhatikan, tapi saya nggak berani bertanya. Maka ketika motor Dahlan sudah diisi penuh, motor maju, saya terus memperhatikan mobil itu. Seolah-olah hati saya tergerak, ini ada apa, tapi saya nggak berani. Keesokan harinya, hari Jumat siang kita berangkat seperti biasa. Habis Jumatan kita berangkat, sampai ke lokasi kira-kira asar lah ya. Ketika sore, semua bersiapan, tenda sudah ada. 3 teman saya itu memutuskan untuk memancing di danau. Edo, Sani, dan Rian itu memancing, sementara saya dan Dahlan mencari kayu bakar buat api unggun. Sambil berencana kita mau bakar ikan di Danau Ciharus, gitu. Nah, kita berjelajah karena suasana sore juga cerah. Kita ngambil kayu bakar, masing-masing dari kami mengambil kayu bakar juga. Ketika malam, di tenda itu cuma ada 2 tenda. Tenda kami berlima sama tenda yang rombongan Ciparai. Tenda rombongan Ciparai itu terlebih dahulu datang. Jadi mereka, ketika kami tiba di lokasi, mereka udah ada. Mereka menyambut dan kami juga berkumpul sambil bakar ikan. Saat kami sedang membakar ikan, itu saya melihat tiba-tiba tuh ada cahaya keluar dari danau, melesat, kemudian masuk ke dalam tenda kami. Itu saya lihat dengan angin yang kencang, kemudian udara juga kurang enak. Itu. Dan saat saya itu masuk ke dalam tenda, itu saya melihat ada bayangan wanita di dalam tenda, berdua bersama Dahlan. Saya tuh memperhatikan teman-teman yang bakar ikan. Jadi saya berpikir, oh ini saya diam dulu nih. Jangan sampai ini heboh. Takut ada kepanikan dan lain sebagainya. Jadi saya diam, saya perhatikan. Dan ternyata bukannya saya yang melihat. Tetangga yang rombongan Ciparai itu pun melihat. Ketika salah seorang dari mereka lewat ke tenda, ada yang bertanya, "Kang, nyanak istri? Kang bawa perempuan?" gitu kan. Dijawab sama Edo, "Iya, bawa adik." Padahal kami berlima semua laki-laki. Dan yang bertanya pun tentu mereka sadar. Ketika kami tiba, kami semua laki-laki. Nah, yang bertanya itu kemudian dia seolah-olah tahu, oh ya, kalau bawa hati-hati aja. Ternyata Edo juga melihat, karena Edo yang jawab, iya bawa adik. Sani juga lihat. Sani membisikkan kepada saya, "Hariwang, si Dahlan bisi kumaha," katanya. Oh gitu. Akhirnya kita bertiga menyahut-nyahut Dahlan. Lan, keluar gitu. Dia itu masih di dalam aja. Gak mau, malas, capek dan sebagainya. Kita terus paksa keluar karena di dalam itu ada sosok itu, perempuan itu. Akhirnya Sani masuk ke dalam tenda, dia tarik Dahlan supaya keluar. Ketika kita berkumpul di luar, di dalam itu masih ada bayangan itu, bayangan wanita itu, entah bentuknya apa kan, karena masih siluet gitu kan. Ketika ikan sudah matang, kita juga mengeluarkan perbekalan yang dibekal dari rumah, kita makan bersama, makan ngariung. Ketika kita tahu ini lengan si A, ini lengan si B, ini lengan Sani, ini lengan Dahlan. Di antara lengan itu ada lengan perempuan masuk ngambil ikan. Ada lagi perempuan, lengannya doang yang kelihatan. Saat lengan itu mengambil sesuatu, Edo langsung terperanjat. Astagfirullah. Dia kaget, terus dia memutuskan, "Saya udah makannya, udah kenyang, silakan kalian aja."
langsung memisahkan diri. Posisi Edo itu ada di depan tangan yang ngambil itu. Tangan itu ada di antara Dahlan sama Rian. Saya ada di sebelah Rian, Sani ada di sebelah Dahlan. Sani yang dia gembul gitu kan, ketika liwat itu sudah diparinkan ke daun pisang, dia itu suka ngambil yang bagian paling banyak. Bagian Sani diambillah sama tangan itu, tangan perempuan yang putih pucat dengan kuku-kukunya yang hitam. Dia juga terperanjat. Lah saya oge geus wareg sok we marane. Akhirnya Sani juga keluar, saya juga keluar, dan ternyata kita bertiga melihat hal yang sama, tapi kita bertiga diam dulu. Maka ketika habis makan, kita itu bercanda di luar, dan setelah masuk ke dalam tenda, kita pun sama merasakan ada sosok tambahan di antara kita. Dan terus berdoa semoga tidak terjadi apa-apa, dan memang alhamdulillah sampai pagi menjelang hantu itu tidak mengganggu. Meskipun matahari sudah terbit, dia tetap ada di antara kami. Apa yang kami lakukan di Sabtu pagi itu, kita nggak diam di tenda. Ada yang ngambil kembang rawa. Kalau sekarang kan mungkin kembang rawa dilarang ya. Ada yang mengambil konyal gitu kan. Kita berkeliaran gitu. Paling satu orang yang menjaga tenda. Kebetulan saya dengan Dahlan, kita nyari konyal. Di Ciharus itu masih banyak konyal, entah sekarang masih ada. Saya kadang-kadang suka lihat, ketika Dahlan mau mengambil konyal yang posisinya agak atas, tiba-tiba dahannya merunduk sendiri. Dan saya lihat sosok wanita itu yang merundukkan dahan itu. Saya suka lihat ketika saya sedang main di sana, Dahlan duduk makan konyal. Saya sering perhatikan itu ada pada Dahlan. Dan itu terus memunculkan sosok yang busananya kayak kita, kayak orang-orang camping. Ketika saya melihat sesuatu yang lain, dia nggak ada, saya tengok lagi, dia ada. Kayak gitu. Nah, malam minggunya, kebetulan di Danau Ciharus itu lumayan ramai, ada 3 tenda lagi yang datang. Dan ketiganya itu mereka welcome. Mengajak kami untuk berkumpul, karena salah satu tenda itu dari Bekasi, dia bawa daging yang banyak, kita barbecue di sana di tenda itu. Tapi setiap kali saya lihat tenda, itu selalu ada 2 bayangan Dahlan dan bayangan perempuan. Tapi kami, Edo dan Sani, mengatakan ini nggak mengganggu, cuma mengikuti dan menampakkan diri. Kenlah antep daka dia teh erek happy gitu kan, jangan sampai berantakan. Akhirnya kita malam minggunya kita happy, dan saya juga tidak tidur di tenda itu, di tenda orang lain. Nah, kejadiannya ketika kita pulang ke Majalaya, ke rumah masing-masing, hari Senin kami berkumpul di rumah Dahlan untuk menukar barang-barang. Saat membuka ransel yang bagian logistik itu, kita tidak menemukan masalah. Ada sisa makanan di sana, kemudian minyak, garam dan bahan lain-lainnya. Barulah ketika membuka ransel punya yang dibawa oleh Dahlan, ada satu barang yang menurut saya itu cukup mengejutkan. Tapi Dahlan seolah-olah itu adalah aksesoris. Ketika dia mengambil barang itu dan memperlihatkan, ini punya siapa? Dia itu memperlihatkan jari. Sebuah jari. Dan saya kaget. Ayah curug ya. Usaha gitu kan. Dahlan menyangka itu aksesoris gantungan kunci. Tapi saya mengira itu adalah jari tangan manusia. Dan beruntungnya Sani, dia bisa mengendalikan keadaan. Dia bilang, oh itu punya saya. Dia ambil, dia bungkus. Setelah dia masukkan ke dalam kantong, kami berkumpul di teras rumah Dahlan, kita berbicara. Dalam setiap beberapa saat,
itu kami merasakan udara yang berbeda, udara malam yang berbeda. Dan saat ada angin yang menghampiri kami beserta derak dedaunan, itu selalu muncul sosok perempuan. Pertama berbentuk bayangan hitam, kemudian terus tampil dalam wujud dia. Seperti yang saya lihat ketika camping. Menatap ke arah saya, ke arah kami, dengan pandangan matanya yang tajam, sorot matanya yang tajam, bola matanya yang merah, dengan rautnya yang pucat. Hanya beberapa detik menghilang lagi. Setiap itu kami kaget. Astagfirullah. Satu kejadian aneh ketika Dahlan masuk ke rumahnya untuk mengambil makanan. Saya dan Sani berbicara, kau yakin itu punyamu? Jari manis itu punyamu? Bukan, ini milik seseorang, kita harus mengembalikan, kata Sani itu. Siapa? Saat saya mengatakan siapa, itu ada angin berhembus gitu. Dan bulu kuduk saya langsung merinding. Sosok itu duduk di sebelah saya. Duduk sebelah saya gitu. Saya juga gak berani menatapnya. Ini siapa gitu kan. Sampai ke saya mengatakan Sani, tukar kursi, gak mau di sini kayak gitu. Tapi ketika Alan datang gitu kan, saya lihat lagi sosok itu udah gak ada. Ketika kami memutuskan untuk ya udah kita harus istirahat, Sani pun besok harus kerja. Dan beruntungnya saya, ketika saya ke rumah, sosok itu tidak ikut ke rumah. Hanya setiap kali Dahlan mengajak saya main, dia bawa motor, sosok itu selalu ada dan seolah-olah mengatakan dengan tatapannya yang seakan-akan bukan memusuhi ya, tapi seperti memelas gitu. Makanya ketika saya setiap kali mau naik motor itu, saya selalu bilang, kok kita bertiga? Tapi Dahlan dengan polos, kita cuma berdua. Yang ketiga siapa? Begitu. Nah, saya tuh menaruh curiga, oh jangan-jangan hantu ini menyukai Dahlan. Dan kecurigaan saya itu semakin menjadi ketika kami berdua, saya dan Dahlan itu mengunjungi teman kami. Dia perempuan. Motor itu 3 kali mogok. Gak ngerti lagi gitu. Ini kenapa motor 3 kali mogok gitu kan. Cuma setiap kali mogok itu memang selalu terasa berat, seolah-olah bannya itu kempes, kemudian motor mati. Nah, saya selalu mengontak-kontak itu kepada Sani, mengabarkan hal-hal lain ke Sani, apa yang saya alami tentang sosok itu, dia yang selalu mengikuti Dahlan. Dan Sani pun memutuskan, ayo kita kembali lagi ke Ciharus. Mungkin kita menemukan sesuatu di sana. Makanya ketika saya setiap kali mau naik motor itu, saya selalu bilang, kok kita bertiga? Tapi Dahlan dengan polos, kita cuma berdua. Yang ketiga siapa? Nah, saya tuh menaruh curiga, oh jangan-jangan hantu ini menyukai Dahlan. Edo sama Rian gak bisa ikut karena kerja. Dan rencana berangkat bertiga pun batal karena Dahlan mendadak sakit. Kata ibunya dia mengigau semalaman, terus seperti ngobrol, kemudian dia juga sempat minta tolong, teriak-teriak dan lain sebagainya. Itu sudah curiga saya itu, oh jangan-jangan gangguannya udah pada level seperti itu, bukan lagi menampakkan tapi udah menghantui, udah masuk ke psikologis dia gitu. Akhirnya yang berangkat itu saya dan Sani. Saat itu
sebelum kami masuk ke wilayah hutan, kami duduk dulu di sebuah warung. Dan kebetulan di sana ada juga yang bapak-bapak yang pengambil kayu yang nangkring di sana. Dari si bapak-bapak itu kita mencoba mencari info. Tanya-tanya, Pak, tiap hari ya ngambil kayu bakar di sini? Kita pancing dengan itu dan ternyata bapak itu menceritakan hal-hal yang mengejutkan. Katanya pada hari Kamis beliau mencari kayu bakar di sepanjang jalan setapak dari hutan menuju ke danau. Saat dia mengambil sebuah ranting, dia kaget. Ada jari di sana. Itu pada kaget, ada jari. Sampai saking takutnya si ranting yang udah dia pegang, dia lepasin lagi. Dia buru-buru memanggul lagi rantingnya dan buru-buru pergi. Itu diceritakan sama ke saya, ke Sani. Nah, Sani itu udah hampir mengeluarkan karena dia juga bawa jari itu yang kami amalkan. Tapi kita merahasiakan itu. Setelah bapak-bapak itu pergi, ternyata oh betul ini adalah jari seseorang. Entah punya siapa. Yang mendengar percakapan kami itu ibu-ibu warung. Ibu-ibu warung itu cerita bahwa memang ada sebuah peristiwa di mana itu cukup menggemparkan. Pertama, dari berita ada orang hilang sejak seminggu, yang katanya orang itu pergi ke Danau Ciharus. Banyak yang mencari, akhirnya ketemu seorang perempuan yang sudah meninggal udah cukup lama. Ketemunya hari kapan? Kata saya hari Kamis. Oh begitu ya. Namun kami masih bingung. Jari ini harus punya siapa dan harus dikemanakan. Kalau toh memang ini punya dari sosok yang menghilang itu, tidak ada tanda-tanda untuk melacak jejaknya. Maka saya berpikir ini harus mengambil jalan spiritual, kata saya. Tapi saya nggak bisa, saya bukan ahlinya. Dan ketika itu Sani memberanikan diri. Dia pun nggak ngerti dengan ritual-ritual gaib. Dia nggak ngerti, cuma dia punya kemampuan yang mungkin entah dari mana. Maka kita pun menunjuk ke satu titik di mana saya yakin itu adalah tempat ditemukannya jari manis. Di titik itu, saya yakin di sini, kata saya itu, karena di tempat ini saya dan Dahlan mengambil kayu bakar yang banyak. Ya mungkin karawu gitu kan, masuk si jari manisnya itu. Nah, ketika jari manis itu dikeluarkan oleh Sani, udara udah berubah, angin udah kencang, kemudian banyak suara-suara burung gitu kan, ada yang ke kita gitu kan. Ketika ada angin berhembus ke belakang, saya dan Sani menengok dan sosok itu muncul begitu, berdiri di hadapan dengan wajah yang pucat, banyak sekali bekas-bekas luka di sini, banyak, ada yang berdarah bercucuran di sini. Dia munculkan hanya beberapa detik, kemudian menghilang lagi, dan angin di sekitar kita udah kencang lagi, udah banyak lagi suara-suara burung. Dan habis itu, oh iya, ini punya dia, kata Sani itu. Akhirnya saya setelah dari lokasi diketemukannya jari itu, kita kembali lagi ke warung, ngopi lagi. Dan Sani bercerita bahwa saat sosok itu muncul,
dan kami mematung, sosok itu membuka masuk ke dalam alam pikiran Sani tentang kejadian, sebuah kejadian bahwa dia adalah korban daripada pembunuhan, pemerkosaan, kemudian jarinya itu dipotong karena si pelaku itu ingin mengambil cincin, tapi susah, maka jarinya dipotong. Nah, yang membuat saya kaget adalah Sani bilang bahwa perempuan ini ditemukan sehari sebelum kami berangkat, diambil sama mobil pick up putih. Pick up putih. Apakah itu mobil yang saya lihat ketika saya dan Dahlan ngisi bahan bakar? Sani bilang, ya mungkin seperti itu. Oh, mobil pick up putih. Saya tahu betul. Itu di sana ada tulisan semacam nama perusahaan. Kita udah tanggung nih. Saya tahu itu nama perusahaannya ada di daerah Solokan Jeruk. Akhirnya saya dan Sani ke lokasi itu, dan memang kita ketemu sama supirnya. Dia mengatakan bahwa dia memang lagi lewat Kamojang, ada orang yang minta tolong karena ambulan itu susah naik, susah dihubungi di Kamojang itu. Itu memang mayat yang sudah membusuk, kata dia. Itu udah diurus sama pihak rumah sakit, dan kata dia karena identitasnya belum ada, masih disimpan di rumah sakit. Maka saya dan Sani pun ke rumah sakit bersama supir itu untuk mengonfirmasi jenazah yang dia bawa, dan si jarinya itu diletakkan di kayak lemari buat jenazah itu, diletakkan di sana. Setelah diletakkan gitu, tiba-tiba kita merasa di selasar itu ada yang membututi gitu. Kita melangkah di sana, di belakang ada, karena waktu juga udah lewat maghrib. Dan saat saya dan Sani menengok ke belakang, sosok itu muncul lagi, tapi dia dengan raut wajah yang tersenyum, seolah berterima kasih. Lalu dia mundur dan perlahan menghilang. Oh iya, kita dapat pengalaman dari sini. Ternyata kita camping bukan sekedar senang-senang menikmati alam, tapi kita juga turut menolong seseorang yang organ tubuhnya terpisah, begitu. Ternyata bukan danau itu yang angker ya. Ternyata terjadi pembunuhan. Terjadi ya. Seorang gadis tadi. Iya. Itu ada di berita di koran nggak atau di mana? Dulu itu ramai sekali. Ramai dulu itu. Tahun 2004 banyak yang memberitakan. Dari koran-koran lokal, kemudian pernah juga ada penelusuran dari televisi gitu. Tapi kami nggak membuka identitas bahwa kami bagian dari kejadian itu. Maksudnya bukan bagian dari pembunuhan ya, tapi dari yang menemukan organ tubuh dan berakhir seperti itu. Sempat diwawancarai oleh wartawan atau kepolisian gitu? Enggak. Karena kan saya waktu itu masih sekolah, masih takut. Jadi silent aja gitu waktu itu. Dan memang dari penelusuran polisi juga udah ketemu pelakunya, dan mereka itu sama aja yang camping laki-laki perempuan, rombongan, dan laki-laki itu punya niat jahat saat dia camping dengan perempuan itu. Udah ketangkap. Jadi campingnya ada modus gitu. Sengaja camping bawa perempuan itu untuk memang melampiaskan hal tersebut. Mungkin perempuannya berontak atau gimana. Jadi akhirnya si laki-laki itu pun membunuh. Itu dari yang saya baca dari koran waktu itu, tahun 2004 itu. Tapi memang saya tidak menceritakan hal tersebut baru sekarang di sini. Mungkin Kang Jadi punya dokumentasinya?
Oh enggak ya. Nggak ada? Atau potongan clipping kertas Nggak ada. korannya? Karena memang saya kan baca korannya juga kan, di majalah itu ada agen koran. Saya tuh suka nggak pernah beli, udah baca taruh aja, udah pulang aja. Oh gitu ya. Sempet ketemu keluarganya atau apa? Nggak. Hanya sampai di situ aja ya. Sampai di situ. Tapi setelah kejadian itu memang nggak membututi lagi, nggak menampakkan diri lagi, dan dahlan juga udah segar lagi setelah sempat sakit, mengigau kayak orang kesurupan gitu, badannya panas, udah biasa lagi. Tapi itu menjadi saat terakhir saya camping di Ciharus, sampai sekarang belum lagi. Danau Ciharus ini sampai sekarang masih jadi tempat camping? Sekarang sih jadi masih cuma daya rasa alamnya udah mulai berkurang karena banyak motor trail yang masuk ke danau itu. Kemudian juga ada dari aktivis lingkungan yang mengatakan bahwa itu cagar alam. Katanya cagar alam, nggak boleh dipakai tempat camping. Cerita yang sangat mencekam yang dialami oleh Kang Yadi. Semoga menjadi pelajaran untuk kita agar lebih berhati-hati dalam melakukan camping atau naik gunung apa saja lah ya. Jadi jangan sembarangan bawa temen gitu ya. Harus tahu dulu identitas mereka. Ini salah satu yang menjadi pelaku melakukan pembunuhan itu ya, karena tidak mengenal korban mungkin gitu ya. Ya, dari berita yang saya baca, yang masih saya ingat, mereka memang berteman, kemudian konon merencanakan camping, tapi cuma berdua campingnya antara laki-laki dan perempuan itu. Gitu. Oh itu. Ya mungkin laki-lakinya sudah terbawa apa gitu hingga melakukan hal-hal yang mengerikan. Godaan syaiton. Iya. Baik, sobat, begitu cerita dari Kang Yadi, dan seperti janji kami, kaosnya kita serahkan untuk Kang Yadi. Oleh-olehnya selain kaos juga ada oleh-oleh kecil lain dari tim MM. Terima kasih atas kedatangannya dan bercerita di Malam Mencekam. Ya, sama-sama. Akhirnya kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.